Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo sahabat belajar, selamat datang di Ayo Belajar Channel, tempat seru untuk menambah wawasan dan pengetahuan setiap hari. Yuk kita jelajahi berbagai materi menarik dengan cara yang mudah, asik, dan menyenangkan bersama kami. Pada video kali ini, kita akan membahas materi yang menarik dan seru banget loh, yaitu interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Kita akan melihat bagaimana masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia membawa pengaruh besar dalam budaya, mulai dari seni, arsitektur, hingga tradisi masyarakat. Yuk kita pelajari bersama supaya semakin paham dan bangga dengan sejarah bangsa kita. Ups, jangan lupa ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Bagaimana perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia? Pelayaran dari Asia Barat sampai Asia Timur melewati Asia Tenggara telah ramai sejak sebelum kelahiran agama Islam. Perdagangan melalui pelayaran tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, tetapi juga bidang-bidang lainnya. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, dibawa oleh para pedagang dari Arab, Gujarat, India, dan Persia. Jalur perdagangan menjadi sarana utama karena banyak pelabuhan di pesisir Nusantara yang ramai dikunjungi pedagang Muslim. Subhanallah, ternyata selain pedagang, para ulama, mubaligh dan sufi juga berperan besar menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Jadi penasaran nih, bagaimana ya cara penyebaran agama Islam di Indonesia? Yuk kita bahas bersama-sama. Apakah kalian pernah mendengar para ulama di tanah Jawa yang dikenal dengan Wali Songo? Lalu, apa saja peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia? Wali Songo sangat berperan dalam proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa dilakukan dengan menyesuaikan kebiasaan masing-masing masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Wali Songo banyak mendirikan pondok pesantren sebagai tempat untuk menimba ilmu agama sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Penerima agama Islam di Indonesia sangatlah beragam, baik dari kalangan bangsawan maupun kalangan rakyat jelata. Mengapa agama yang baru datang tersebut cepat memperoleh pemeluk di Indonesia? Daya tarik untuk memeluk agama Islam antara lain sebagai berikut. 1. Syarat untuk masuk agama Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Upacara-upacara dalam agama Islam sangat sederhana. 3. Adanya faktor politik yang ikut memperlancar penyebaran Islam di Indonesia. 4. Agama Islam tidak mengenal sistem kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai, tanpa kekerasan, melalui pendekatan budaya yang disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Adapun jalur yang digunakan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Pada gambar di atas, digambarkan bahwa jalur penyebaran agama Islam dilakukan dengan 5 cara. Pertama, pernikahan. Kedua, pendidikan. Ketiga, perdagangan. Keempat, dakwah, dan terakhir, melalui kesenian. Bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia.
Pada masa perkembangan Islam di Indonesia, kondisi geografis Indonesia semakin banyak mengalami perubahan. Kondisi Nusantara juga semakin ramai oleh berbagai aktivitas pelayaran dunia. Adapun perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi dipengaruhi oleh beberapa kondisi. 1. Indonesia sebagai silang lalu lintas dunia. 2. Pertumbuhan kota-kota pesisir. 3. Pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat pada masa Islam bukan hanya disebabkan oleh angka kelahiran dan kematian, melainkan juga terjadinya migrasi. 4. Pemanfaatan lahan untuk hunian. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong manusia membuka hutan-hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Migrasi. Semakin banyak masyarakat dunia yang datang di Indonesia, seperti dari Asia Timur, Asia Barat, bahkan Eropa. Bagaimana perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi? Apabila pada masa Hindu-Buddha telah dikenal uang emas berupa koin, pada masa kerajaan Islam telah dikenal mata uang seperti dirham, dinar, dan berbagai mata uang kerajaan lainnya. Adapun perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek ekonomi dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Pertama, kondisi produksi. Kegiatan produksi di berbagai sektor pada masa Hindu-Buddha tetap berlangsung dan terus berkembang. Kedua, kegiatan konsumsi. Kegiatan ekspor-impor semakin maju pada masa perkembangan Islam di Indonesia. Ketiga, kegiatan distribusi. Kegiatan ekspor-impor barang-barang sudah menyentuh daerah Afrika dan Eropa. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang pendidikan. Surau adalah tempat pendidikan paling kecil di suatu masyarakat. Dalam setiap surau atau musola, di samping untuk kegiatan sholat 5 waktu, juga digunakan untuk berbagai aktivitas sosial dan pendidikan. Biasanya, ada orang yang lebih pandai dalam urusan agama akan memberikan pendidikan kepada masyarakat lainnya. Kamu dapat mengamati kegiatan surau atau musola terdekat denganmu. Apakah ada kegiatan pendidikan di tempat tersebut? Berikut ini merupakan gambaran mengenai suasana pengajaran Islam di pesantren pada era kolonial. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham belum materinya? Kalau belum, tinggal disimak sekali lagi ya pembahasannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi beberapa aspek ya. Yang pertama, seni bangunan bercorak Islam. Masjid dan menara. Bangunan masjid di Indonesia pada zaman perkembangan Islam memiliki bentuk yang unik seperti Masjid Demak dan Masjid Kuno Aceh. Bentuk bangunan masjid semacam itu adalah merupakan hasil akulturasi, percampuran antara budaya Islam dan budaya yang telah berkembang sebelumnya. Bangunan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun atau bertingkat. Atap masjid biasanya masih diberi lagi sebuah kemuncak yang dinamakan mustaka. Untuk lebih jelasnya, di sini saya juga menampilkan gambar mengenai bentuk dan corak masjid pada zaman dahulu. Kedua, tidak memiliki menara. Masjid luar Indonesia umumnya memiliki menara. Masjid-masjid di Mesir dan Masjid Abbas di Karbala, Irak memiliki menara yang sangat tinggi dan megah. Masjid Menara Kudus dan Masjid Banten memiliki menara. Kedua menara itu bentuknya sangat unik. Menara Kudus menyerupai candi di Jawa Timur. Keunikan lain Masjid Menara Kudus adalah pada pintu-pintu masuk dan tempat wudhunya.
Pintu-pintu masuk aslinya menyerupai gapura dalam bangunan agama Hindu. Tempat wudhunya juga unik, karena air wudhu keluar memancar dari mulut Kalamakara. Makam. Makam-makam tokoh Islam di Jawa ada yang dibangun di tempat tinggi. Misalnya, makam Sunan Muria dan makam Sunan Gunung Jati. Pada makam-makam tersebut, biasanya dihiasi berbagai ornamen indah dan unik. Seni ukir. Pada masa kerajaan Islam, kita tidak lagi dapat menemukan berbagai bentuk patung, sebab agama Islam melarang pembuatan patung. Tetapi seni pahat tersebut tidak hilang. Justru, seni pahat terus berkembang, yang salah satunya adalah seni ukir. Seni pertunjukan. Kamu tentu tidak asing dengan istilah debus, wayang kulit, dan saudati. Ketiga seni tersebut sebagai contoh peninggalan kebudayaan Islam di Indonesia. Pertama, debus. Tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya, tanpa meninggalkan luka dan mengeluarkan darah. Kedua, saudati. Merupakan sebuah bentuk tarian dari Aceh. Saudati berasal dari kata syahidati, yang artinya permainan orang-orang besar. Saudati sering disebut saman, artinya 8. Para pemain menyanyikan lagu yang isinya antara lain salawat Nabi. Ketiga, wayang. Pada zaman perkembangan Islam, kesenian yang sangat disukai masyarakat ini terus dikembangkan. Cerita-cerita dalam pertunjukan wayang kemudian dikaitkan dengan ajaran Islam. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Perlak 840 sampai 1292. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan raja pertama adalah Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Ternate 1257 sampai 1950. Kerajaan Ternate dan Kesultanan Tidore adalah dua kerajaan yang terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu. Kerajaan Malaka 1396 sampai 1511. Paramiswara adalah raja pertama kerajaan Malaka. Ia memerintah pada tahun 1396 sampai 1414. Paramiswara lebih dikenal dengan nama Iskandar Shah. Kerajaan Demak 1500 sampai 1548. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri tahun 1500 Masehi. Raden Patah adalah raja pertamanya. Kerajaan Aceh 1511-1904. Akibat kejatuhan Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, pusat perdagangan Islam kembali ke wilayah Aceh. Kesultanan Banten 1526-1813. Raja pertama kerajaan Islam Banten adalah Hasanuddin. Beliau merupakan putra Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau memerintah sekitar tahun 1527 sampai 1570. Kerajaan Makassar atau Goa Talo 1528 sampai 1670. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Letak kerajaan Makassar sangat strategis pada jalur pelayaran Malaka ke Maluku. Oleh karena itu, kerajaan ini berkembang menjadi negara maritim. Kerajaan Mataram Islam 1586 sampai 1755.
Kerajaan Mataram Islam mulai berdiri ditandai pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati. Pusat dari kerajaan ini adalah di Kota Gede, Yogyakarta. Raja pertama Mataram adalah Sutawijaya. Teman-teman, itulah pembahasan tentang interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Dari sini, kita bisa belajar bahwa masuknya Islam di Indonesia tidak hanya membawa ajaran agama, tapi juga memperkaya budaya bangsa. Semoga materi ini menambah wawasan kita dan semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Ayo Belajar Channel.